tidak mungkin meraih Dita. Kau tidak akan bisa memeluk Bulan. Nenek Raga Renting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik kesejangan, angkat Jayanegara, angkat Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh Astijab, hiasan musik dan sutradara Joy Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-573 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Idris Apandi sebagai Ramapati, Ucok Lubis sebagai Kak Katang, Tanjung sebagai Balabur, Dedi sebagai Ki Buyut Jankaka, Wati sebagai Nyai Buyut, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Sang Ramapati memaksa Kak Katang dan Balabur pergi mencari makanan. Setelah dua orang abdi itu lenyap di balik pohon-pohon, mendadak Nyai Ramapati khawatir. Kakak, jangan-jangan mereka tidak kembali lagi. Oh, mereka harus kembali, Nyai. Setelah memperoleh makanan, mereka harus kembali. Bisa saja mereka sakit hati dan tidak mau kembali lagi. Tidak bisa, Nyai. Mereka para abdi. Mereka harus menjalankan tugasnya dengan baik. Itu di istana kepatihan. Tidak di tempat seperti ini, di tepi hutan. Apa kau masih belum sadar, Kakak? Kau sudah jatuh. Kita ini sebenarnya sudah tidak mempunyai apa-apa. Tidak mempunyai wewenang apa-apa. Nyai,
Aku tidak mau kau bicara seperti itu. Kau ini bagaimana? Bukannya kau memberikan semangat, malah sebaliknya membuatku putus asa. Aku hanya ingin kau sadar akan keadaan kita, Kakang. Jangan berharap terlalu tinggi. Kalau toh Kakatang dan Balabur tidak kembali lagi, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kembali, Nyai. Mereka akan kembali, harus kembali. Di mana kita akan mencari makanan, Balabur? Iya, di mana saja, Kakang. Yang penting kita dapat makanan. Kadangkala aku merasa tak suka. Kita sudah bersusah payah menggotong tandu, kurang makan, kurang tidur, tapi masih juga kita disalahkan. Gusti Ramapati itu seringkali nampak seperti anak kecil saja. Maunya semua berjalan dengan baik. Semuanya beres. Ini beres, itu beres. Seharusnya beliau tahu bahwa di hutan jauh berbeda dengan di istana kepatihan. Kalau aku tidak kasihan, Gusti Putri. Sudah dari kemarin aku pergi. Iya memang. Kita hanya memandang Gusti Putri. Sekalipun berasal dari golongan bangsawan, beliau tidak congkak seperti suaminya. Iya. Dan selama ini kita numpang hidup mewah di istana kepatihan, tidak kekurangan apa-apa. Kasihan Gusti Putri. Beliau nampak menderita. Iya. Beliau lebih menderita karena tingkah laku suaminya yang seperti anak kecil. Masih suka merengek-rengek. Tapi lucunya, kita yang dituduh bermanja-manjaan. Dia itu yang manja. Kita kan sudah biasa bekerja berat. Sudahlah, Balabur. Kalau masih kuat, yang ditanggung bersama-sama. Kalau sudah tidak kuat lagi, ya kita tinggalkan saja. Ayo. Kakatang dan Balabur kembali melangkah. Mereka girang melihat sebuah pondok di kejauhan, dan sepertinya pondok itu ada penghuninya. Mereka pun bergegas melangkah ke sana. Kakatang dan Balabur menghampiri seorang laki-laki setengah tua yang sedang bekerja di samping pondok. Dia bernama Ki Buyut Jantaka. Ki Buyut dan Nyai Buyut Jantaka menerima mereka dengan ramah dan sopan. Maaf Ki Buyut, kami terpaksa mengganggu sedikit. Tidak apa. Kalian ini siapa? Nama saya Kakatang. Dan sahabat saya ini namanya Balabur. Ya. Kami berdua sedang mengalami kesulitan soal makanan. Apa di sekitar tempat ini tidak ada orang menjual makanan, Ki Buyut? Wah, di mana ada orang menjual makanan di tepi hutan begini? Kalau di pasar ya banyak. Tapi pasar masih jauh sekali dari sini. Wah, bagaimana ya? Kalau hanya sedikit-sedikit, kami masih mempunyai persediaan. Ayo, ikut aku saja. Kalian berdua bisa makan di ruangan belakang. Nyai Buyut, makanan itu bukan untuk kami. Iya. Lalu untuk siapa? Untuk majikan kami, Ki Buyut. Kakatang dan Balabur secara bergantian
lalu menceritakan tentang perjalanannya mengiring sang Ramapati. Tapi mereka berusaha menutupi rahasia pelarian bekas pembesar kerajaan itu. Dan sepertinya berita tentang buron pemerintah Majapahit itu belum sampai ke telinga Ki Buyut dan Nyai Buyut Jantaka. Maklum mereka tinggal di sebuah pondok di tepi hutan yang jauh dari mana-mana. Kasihan junjunganku itu, Ki Buyut. Sudah sejak kemarin beliau-beliau belum menelan sepotong makanan pun. Kami semua mendapat musibah di jalan. Kami dirampok habis-habisan. Harta benda majikan kami dan perbekalan di jalan disikat semuanya. Oh, kasihan sekali. Bagaimana, Nyai? Ki, suruh saja beliau-beliau istirahat di pondok kita. Aku sama sekali tidak merasa keberatan. Aku juga tidak keberatan. Nah, begini saja. Sebaiknya kalian jemput beliau-beliau itu. Bawalah ke pondok kami. Kalian semua bisa istirahat dengan aman di sini. Sementara istri saya akan menyiapkan makanan ala kadarnya. Terima kasih, Ki Buyut. Ayo, Balabur. Ayo, Kakang. Sementara itu, sang Ramapati dan istrinya benar-benar mulai gelisah karena Kakatang dan Balabur belum juga kembali. Sebentar-sebentar mereka menengok ke ujung jalan. Nah, Kakang Ramapati, bagaimana kita sekarang? Kurang ajar Kakatang dan Balabur. Berani sekali mereka mempermainkan aku. Tidak ada gunanya marah-marah dan mengeluh, Kakang. Sekarang lebih baik kita memikirkan apa yang akan kita kerjakan. Dan kukira tandu itu sudah tidak berguna lagi. Jadi aku harus berjalan sendiri, Nyai? Iya, mana mungkin aku menggendongmu. Tenagaku sendiri sudah habis. Kau terpaksa berjalan sendiri, Kakang Ramapati. Lihat, itu mereka datang. Mendadak wajah Nyai Ramapati kembali cerah. Dari ujung jalan, Kakatang dan Balabur melangkah ringan menghampiri mereka. Sang Ramapati kembali melotot. Kecut. Dari mana saja kalian? Mengapa lama sekali, ya? Ampun, Gusti. Kami harus mencari makanan ke sana kemari dan kami tidak dapat menemukannya, Gusti. Apa? Setelah sekian lama pergi kalian datang tanpa membawa makanan? Kurang ajar. Aku tidak bisa meneruskan perjalanan sebelum makan, tahu? Ampun, Gusti. Pasar jauh sekali dari sini. Tapi kami berhasil menemukan sebuah pondok yang dihuni orang, Gusti. Syukurlah. Lalu bagaimana? Kalian bisa memperoleh makanan? Penghuni pondok itu malah menawarkan pondoknya untuk istirahat, Gusti Putri. Pondoknya cukup bersih dan lega. Hamba kira Gusti Ramapati dapat istirahat dengan nyaman di sana. Bagus kalau begitu. Bagaimana, Kakang? Kau mau istirahat di pondok orang itu? Aku lapar, Nyai. Aku tidak butuh istirahat, aku butuh makanan. Ampun, Gusti. Ki Buyut Jantaka, pemilik pondok itu, sudah menjanjikan bersama istrinya. Di samping Gusti Ramapati dapat istirahat di pondoknya, mereka juga tidak keberatan menjamu Gusti berdua. Tapi ampun, Gusti, kami berdua tetap merahasiakan pelarian Gusti. Gusti Ramapati jangan sampai berterus terang di depan mereka. Sebaiknya Gusti Ramapati menggunakan nama lain saja, Gusti. Sepertinya mereka belum mendengar berita tentang Gusti Ramapati yang sekarang menjadi pelarian.
Hal itu bisa diatur. Tentu saja kita harus merahasiakan pelarian ini. Ayo Kakang, naiklah ke atas tandu. Aku harus menggunakan nama apa, Nyai? Kami sudah menceritakan perihal Gusti berdua. Maaf Gusti, kami terpaksa merubah nama Gusti Ramapati. Kami mengaku sebagai dua orang abdi, sedangkan Gusti Ramapati adalah seorang bangsawan dari golongan Brahmana. Kakatang merubah nama Gusti menjadi Resi Kalpadruma. Iya Gusti. Resi? Sejak kapan aku menjadi resi? Ini hanya untuk menyamar saja, Kakang. Resi. Supaya mereka tidak tahu siapa kita yang sebenarnya. Kukira Kakatang sudah memilihkan nama yang cukup baik. Ya, sudah cukup. Ayo kita pergi ke pondok itu. Angkat gustimu, Kakatang. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Iya Gusti. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakatang dan Palabur kembali mengangkat tandu, dan mereka meneruskan perjalanan. Dari jauh mereka dapat melihat sebuah pondok sederhana. Pondok itu berdiri di depan sebuah ladang jagung yang sedang berbunga. Itu Gusti. Iya, itu pondoknya. Iya, tempatnya cukup bersih Gusti. Ya sudah, jangan cerewet. Ayo jalan terus. Ki Buyut Jantaka dan istrinya menerima tamu-tamunya di serambi pondok. Memang benar, mereka belum mendengar berita tentang pelarian seorang pembesar kerajaan yang ternama. Maklumlah, pondok tempat tinggal mereka letaknya jauh dari desa, jauh dari mana-mana. Hal itu sangat menguntungkan bagi sang Ramapati. Ki Buyut Jantaka dan istrinya menerima mereka dengan sikap sopan dan ramah sekali. Oh, Tuan Resi, hamba tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari pondok hamba kehadiran tamu yang sangat terhormat. Iya, kami mohon ampun kalau sekiranya pondok kami kurang menyenangkan. Tidak apa, Nyai Buyut. Sepertinya pondok kalian cukup bersih dan sehat, sekalipun sederhana. Kami senang singgah di sini. Kami berdua ikut prihatin atas musibah yang menimpa Tuan Resi Kalpadruma. Dua orang pembantu Tuan sudah menceritakan semuanya. Ya. Kami dirampok di tengah jalan. Harta benda kami dibawa pergi, sehingga kami terlantar seperti ini. Iya, sungguh nista perbuatan perampok-perampok jalanan itu. Tapi Tuan Resi tidak usah cemas. Kalau sekiranya Tuan Resi berkenan, kami tidak keberatan Tuan Resi istirahat di pondok kami. Ya. Sebenarnya aku tidak biasa tinggal di pondok sederhana seperti ini. Tapi karena keadaan memaksa, ya apa boleh buat. Terima kasih Tuan Resi. Terima kasih atas kehormatan yang sangat besar ini. Kalian tinggal bersama siapa di sini? Kami tinggal bertiga dengan anak laki-laki kami. Sekarang dia sedang ke pasar desa Gante. Siapa anak laki-lakimu, Nyai Buyut? Namanya Diwa Santa. Kami ini orang-orang miskin, Tuan. Kami orang-orang sudra. Pekerjaan kami sehari-hari berladang. Tapi suami saya ini juga senang membuat ukir-ukiran dari kayu.
dan Dewa Santa yang menjualnya ke pasar desa Ganten. Ya. Itu sudah biasa dilakukan oleh kaum Sudra. Ya, orang Sudra harus mau bekerja keras untuk memberi nafkah bagi keluarganya. Benar, Tuan Resi. Memang orang-orang Sudra harus mau bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Ki Buyut Jantaka. Ya, Tuan Resi. Aku ingin istirahat di pondokmu barang beberapa hari. Apa kau keberatan? Oh, Tuan. Mengapa kami harus keberatan? Justru hal ini merupakan kehormatan bagi keluarga kami. Tidak biasanya kami kehadiran seorang tamu dari golongan Brahmana seperti Tuan. Kami justru merasa malu sekali. Beginilah keadaan kami, Tuan Resi. Beginilah keadaan keluarga orang-orang Sudra. Kami mohon maaf kalau sekiranya pondok kami kurang menyenangkan untuk istirahat. Kau tidak perlu merendahkan diri, Ki Buyut. Kenyataannya kami memang membutuhkan tempat untuk istirahat. Dan kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Karena kalian telah menerima kami dengan ramah dan baik. Maaf, sampai lupa. Ayo Nyai, mana airnya? Dan mana makanannya? Ayo keluarkan semuanya. Kita harus menyambut kehadiran tamu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuan Resi Kalpan rumah kecewa. Ayo cepat Nyai, apalagi yang kau tunggu? Iya Ki, aku juga sampai lupa. Baiklah, maaf Tuan Resi, saya akan ke belakang untuk menyiapkan hidangan ala kadarnya. Dan maaf kalau hidangan saya nanti kurang memuaskan. Sang Ramapati tersenyum lebar. Hatinya lega dan gembira. Rupanya Ki Buyut Jantaka dan istrinya, dua orang Sudra itu, sama sekali belum mendengar berita tentang pelariannya. Mereka segera masuk ke ruangan dalam untuk menyiapkan hidangan. Lumayan juga pondok ini. Iya, cukup bersih Gusti. Dan ruangan dalam cukup lega. Hamba kira Gusti dapat istirahat dengan nyaman di tempat ini. Kemana orang itu tadi? Perutku sudah lapar sekali. Mengapa mereka lama sekali? Sabar Kakang. Jangan menggerutu terus. Kita harus dapat menjaga diri. Menjaga kehormatan kita. Tahan sebentar. Tahan bagaimana Nyai? Kalau soal perut sama saja. Orang Sudra, orang Waisya, orang Ksatria ataupun Brahmana sama saja. Kalau sudah lapar ya harus segera makan. Kita tidak perlu malu-malu mengakui soal ini. Tapi ya jangan keterlaluan Kakang. Malu kalau sampai mereka tahu. Sementara itu, Ki Buyut Jantaka dan istrinya sibuk di ruangan belakang untuk menyiapkan hidangan. Waduh, Nyai. Apa mereka akan puas menikmati hidangan kita ini, ha? Ya, mau apa lagi, Ki? Aku kan tidak siap-siap sebelumnya. Kita tidak pernah menduga akan kehadiran tamu agung seperti ini. Iya. Ya, kita hidangkan saja apa yang ada. Mudah-mudahan mereka tidak kecewa.
Luar biasa. Hari ini benar-benar luar biasa. Ada keluarga Brahmana mau singgah di pondok kita. Ini kan luar biasa, Nyai. Mudah-mudahan kehadiran mereka membawa berkah bagi kita, Ki. Ya tentu saja, Nyai. Kira-kira apa pangkatnya ya? Maksudku Tuan Resi Kalpadruma itu apa pangkatnya ya? Menilik pakaiannya, sepertinya dia seorang punggawa kerajaan yang berpangkat tinggi. Juga cara bicara dan caranya duduk. Kalau memang dia punggawa kerajaan berpangkat tinggi, kita bisa minta bantuannya, Nyai. Dan kalau kita sambut mereka dengan baik, kalau mereka tidak kecewa, aku yakin mereka mau membantu kita, Nyai. Maksudmu Dewa Santa, anak laki-lakimu itu? Iya, Dewa Santa itu ingin sekali menjadi punggawa kerajaan. Iya. Nah, kalau memang Tuan Resi Kalpadruma seorang pejabat tinggi kerajaan, pasti beliau dapat menolong anakku. Alah, sudah lagi. Itu dipikir nanti saja. Ayo, mengapa kita malah ngobrol di sini? Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Di buyut Jantaka dan istrinya dengan ramah melayani tamu-tamunya. Sang Ramapati dan Nyai Ramapati duduk di serambi menikmati hidangan. Sementara Kakatang dan Balabur makan dengan lahap di samping pondok. Maaf Tuan Resi, beginilah keadaan kami. Kami tidak dapat memberikan hidangan yang lebih baik. Apa begini cara orang sudra makan? Ya benar, Tuan. Beginilah cara kami makan setiap harinya, Tuan. Sudahlah. Ini sudah lebih dari cukup, Ki Buyut. Kulihat kau memelihara kambing juga, Ki Buyut. Iya. Kau tahu aku paling doyan makan daging kambing bakar. Kalau kau tidak percaya, boleh kau tanyakan pada istriku ini. Tuan Resi, kami hanya mempunyai beberapa ekor. Tapi kalau Tuan Resi menghendaki, ya biarlah kami memotong seekor. Tapi maaf, kami tidak dapat menyajikannya sekarang, Tuan. Iya, Tuan. Kalau Tuan Resi ingin makan daging kambing bakar, kami dapat menyediakannya besok. Sudahlah, Nyai Buyut. Jangan repot-repot. Apa yang kalian berikan sudah lebih dari cukup. Kakatang, Balabur. Iya, Gusti. Bagaimana makan kalian? Cukup nikmat? Waduh, Gusti. Belum pernah hamba makan senikmat ini. Lihatlah, perut hamba semakin buncit. Oh iya, kalian berdua memang rakus. Ini ambil aku tidak biasa makan makanan seperti ini. Ambil saja semuanya. Gusti, apakah Gusti sudah selesai bersantap? Ambil saja semuanya, jangan cerewet. Aku cukup makan pisang rebus. Lauk pauk seperti ini tidak menarik seleraku. Ayo, ambil dan habiskan semuanya untuk kalian. Iya, Gusti. Terima kasih. Ayo, Balabur, makan saja semuanya. Beres, Kakang. Kalau perut kenyang, kita bisa tidur nyenyak malam ini.
Aduh, Nyai. Kita sudah membuat kecewa Tuan Resi. Kita harus menebusnya besok pagi. Ya, sudahlah. Kita potong saja kambing kita yang masih muda itu. Ya, tidak apa-apa, Ki. Aku setuju kok. Rasa-rasanya tidak enak kalau kita mengecewakan tamu. Bukankah setiap orang harus menjadi tuan rumah yang baik? Iya, aku mempunyai gagasan begini, Nyai. Kalau memang benar Tuan Resi Kalpadruma seorang pejabat kerajaan, beliau pasti bisa menolong kita. Maksudku, Dewa Santa, anak kita itu. Dia kan ingin sekali menjadi punggawa kerajaan. Nah, dengan bantuan seorang pejabat, Dewa Santa pasti akan berhasil meraih cita-citanya. Apa kira-kira Tuan Resi mau menolong kita? Ya, tentu saja, Nyai. Kalau kita bersikap ramah dan sopan dan tidak mengecewakan, beliau pasti mau menolong kita. Karena itu, Nyai, korbankan saja kambing kita seekor, supaya Tuan Resi dapat bersantap dengan nyaman dan nikmat. Siapa tahu dengan begitu hatinya terbuka. Ini kan namanya kesempatan baik. Sebagai seorang golongan sudra, jarang mendapat kesempatan seperti ini. Sepertinya Tuan Resi belum tidur. Iya, Ki. Beliau masih duduk-duduk di ruangan pendopo bersama istrinya. Sebaiknya aku menemui beliau ya. Aku akan bicara soal anak kita, Dewa Santa. Kau tunggu saja di sini ya. Ya, katakan saja terus terang, Ki. Kalau Dewa Santa bisa menjadi punggawa kerajaan, kita ikut merasa senang. Iya, iya. Jarang ada orang dari golongan sudra bisa menjadi punggawa kerajaan. Ayo, cepat, Ki. Mumpung Tuan Resi belum tidur, biarlah aku mendengarkan pembicaraan dari balik pintu, Ki. Iya. Aku sedikit gemetar, Nyai. Apa tidak sebaiknya kau ikut bicara? Aku kan perempuan. Kau saja yang bicara, Ki. Sebaiknya kau ikut saja, Nyai. Kau bisa memberikan bumbu-bumbu kalau kata-kataku kurang baik. Ayolah, ikut saja. Baiklah kalau begitu, Ki. Tapi hati-hati loh. Bicaranya jangan ngawur, jangan tersendat-sendat, dan harus dipikir masak-masak. Kalian belum tidur juga rupanya. Belum, Tuan Resi. Ayo, Nyai. Jika kalian belum mengantuk, kita bisa duduk-duduk di sini sambil ngobrol. Terima kasih. Ampun, Tuan Resi. Sebenarnya ada yang ingin kami sampaikan di hadapan Tuan Resi Kalpadruma. Soal apa itu? Ampun, Tuan. Soal anak kami, Dewa Santa. Iya, Tuan. Kami mempunyai seorang anak laki-laki. Dan sepertinya dia mempunyai cita-cita yang cukup tinggi. Kami tidak tahu bagaimana caranya dapat membantu anak kami meraih cita-citanya. Iya. Apa cita-cita anakmu itu, Nyai Puyut? Wah, Dewa Santa ingin sekali menjadi punggawa kerajaan. Betul, Nyai. Ampun, Tuan Resi. Kalau Tuan Resi berkenan di hati, kami ingin mohon bantuan sedikit. Dengan selembar surat dari Tuan Resi, barangkali anak kami dapat memperoleh harapan untuk bisa diterima menjadi punggawa kerajaan. Untung kalian bertemu denganku. Tentu saja aku bisa menolong anakmu. Memang, jika aku menulis selembar surat dan tulisanku itu dibaca oleh pegawai istana, cita-cita anakmu segera akan berdiri di ambang pintu. Oh, Tuan,
Kami benar-benar sangat mengharapkan bantuan Tuan Resi. Tapi mohon ampun sebelumnya. Mohon ampun karena kelancangan kami. Soal menjadi penggawa kerajaan itu soal mudah. Baiklah Ki Buyut, aku berjanji akan menolong anakmu. Oh, Tuan Resi, terima kasih Tuan. Rasa-rasanya kami tidak akan mampu membalas kemurahan hati Tuan Resi Kalpadruma. Kalian tidak usah membalas apa-apa. Aku cukup merasa lega jika kalian melayaniku secara baik selama aku tinggal di pondok ini. Soal anakmu anggap saja sudah selesai. Nanti kalau aku kembali ke istana Majapahit, anakmu akan kubawa serta. Aku sendiri yang akan mengantarkannya pada Gusti Prabu Jaya Negara. Untuk sementara barangkali dia bisa menjadi seorang prajurit tamtama. Tapi suatu saat nanti, kalau anakmu memang benar-benar berbakat, dia akan bisa naik pangkat setahap demi setahap. Aduh, Tuan Resi, ini merupakan karunia yang sangat besar bagi kami. Benar, Tuan Resi. Kami sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa suatu saat anak kami menjadi seorang penggawa kerajaan. Ini benar-benar merupakan berkah dalam keluarga kami. Kehadiran Tuan Resi Kalpadruma ternyata membawa berkah buat kami. Ya, tentu saja. Kehadiran orang-orang berpangkat, kehadiran orang-orang berpengaruh akan selalu membawa berkah untuk siapa saja. Alangkah kiranya Ki Buyut Jantaka dan istrinya. Berkali-kali mereka membungkuk sambil menghaturkan sembah. Sang Ramapati tersenyum bangga. Sebaliknya Nyai Ramapati berusaha menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Akhirnya Ki Buyut Jantaka dan istrinya minta diri kembali ke ruangan belakang. Kau ini bagaimana, Kakak? Bagaimana apanya, Nyai? Aku merasa tidak enak. Kau telah menipu orang-orang itu. Kau telah memberi harapan kosong pada mereka. Itu sudah nasib orang-orang Sudra, Nyai. Mereka bodoh dan mudah percaya pada orang. Itulah sebabnya mereka menjadi makanan empuk orang-orang pandai. Begitulah nasib orang-orang Sudra, bodoh dan celaka. Aku merasa berdosa. Tidak seharusnya kau menipu mereka. Mereka orang-orang yang lugu, yang pantas dihargai karena keluguan dan kesederhanaannya. Tapi mengapa kau justru membohongi mereka? Seharusnya kau berkata terus terang. Carilah alasan yang tepat supaya mereka tidak kecewa. Tapi jangan membohongi mereka. Aku tidak mau berpikir berbelit-belit, Nyai. Salahnya sendiri mengapa mereka percaya padaku. Sudahlah, aku ngantuk sekali. Aku mau tidur. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bumi semakin terang. Cahaya matahari memancar dari balik punggung bukit. Pagi cerah tiba. Kakatan dan Balabur menemani Ki Buyut Jantaka yang sedang memetik jagung di ladang. Sementara Sang Ramapati dan istrinya tinggal di dalam pondok bersama Nyai Buyut. Wajah Ki Buyut Jantaka cerah secerah pagi itu. Tangannya dengan lincah memetik bonggol-bonggol jagung dan memasukkannya ke dalam keranjang. Waduh, gemuk-gemuk sekali tanaman jagungmu, Ki Buyut. Kalau kita rawat dengan baik, ya tanaman juga akan menghasilkan panen yang baik, Tuan. Ki Buyut tidak menjualnya ke pasar. Tidak, Balabur. Pekerjaan yang pokok mengukir kayu. Berladang ini hanya sampingan saja. Oh ya, Kakatang. Iya. Apa pangkat junjunganmu itu di Istana Majapahit? Oh, maksudmu
Tuanku Resi Kalpadruma. Ya. Waduh, pangkatnya cukup tinggi. Dia pernah menjabat sebagai Rekrian Kanuruhan. Apa beliau benar-benar mau menolong anakku ya? Biasanya, kalau sudah berjanji, beliau akan menepati janjinya. Ya, begitulah perilaku orang-orang besar. Selalu menepati janjinya. Dia sudah berjanji apa, Ki Buyut? Beliau berjanji akan menolong anakku menjadi penggawa kerajaan. Oh, iya. Mudah-mudahan saja beliau tidak lupa pada janjinya. Jangan khawatir, Ki Buyut. Majikanku itu orang yang suka terang-terangan. Dia juga suka bermurah hati. Waduh, kalau sampai Diwasanta menjadi penggawa kerajaan, aku tidak bisa membayangkannya. Pastilah anak laki-lakiku itu bertambah gagah. Baiklah, Kakatang. Hari sudah semakin siang. Mari kita pulang. Maka demikianlah, Kakatang dan Balabur, pembantu sang Ramapati itu pun berusaha menutupi rahasia majikannya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.